drama baru di balik industri skincare kembali terjadi usai Kim Haut muncul ke permukaan. Ya, seperti diketahui baru-baru ini dalam video yang beredar, Kim Haut terlihat membongkar kebohongan Dr. Samira atau yang lebih dikenal dengan sebutan Doktif di hadapan dokter kecantikan Reza Gladys dan Fitri Salhuteru. Menariknya, setelah Kim Haut membongkar fakta terkait Doktif yang diduga ikut menjadi dalang pemerasan, Reza Gladys langsung menyerang Doktif. Bak mendapatkan senjata baru, Reza Gladys berani belak-belakan menyinggung terkait dugaan pemerasan senilai 20 miliar rupiah. Tak hanya Reza Gladys, Fitri Salhuteru juga melalui sosial medianya terlihat menyerang Doktif dengan dalih menyuarakan kebenaran. Sementara, Doktif sendiri juga tampak tak mau kalah, di mana ia juga unjuk gigi jika dirinya benar dan semua yang ditudingkan oleh Kim Haut, Reza Gladys, hingga Fitri Salhuteru itu hanyalah fitnah belaka. Untuk mengetahui sederet fakta dari drama baru yang terjadi tersebut secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 drama baru Kim Haut bongkar kebohongan Doktif di hadapan Reza Gladys dan Fitri Salhuteru. Versi Cumi Top 5. Kim Haut baru-baru ini terlihat pindah haluan menjadi kubu Reza Gladys dan Fitri Salhuteru. Ya, setelah diketahui sebelumnya berkubu dengan Doktif, kini Kim Haut justru terlihat bersama Reza Gladys dan Fitri Salhuteru. Bahkan dalam video yang beredar, Kim Haut tampak membongkar kebohongan Doktif yang diduga ikut melakukan pemerasan dengan dalih melindungi masyarakat. Kita lihat iya nih. Nih, ini 300, 500, nih, ini 300, ini 500, 800 kan? Anjir. Nih, Tapi kenapa ke aku mintanya 20 nih, M? kontrak kerjanya nih, ini ya, kontrak kerjanya. Oh begini pakai kontrak kerja segala? Oke, tapi isinya gitu. Gak boleh dibilang ini pemerasan, ini ada. Bisa dapat 10 M ngajarin gue tuh, suruh meres. Kan bisa gitu kan, habis itu kerjaan lu banyak jadi bisa 10 M. Dari gue disuruh meres Reza. Berarti ini Ada semua Tak hanya secara terang-terangan menunjukkan bukti percakapan di hadapan Reza Gladys dan Fitri Salhuteru, Kim Haut juga bak menantang Doktif seolah dirinya berani melawan Doktif karena telah mengungkapkan fakta yang sebenarnya tanpa bumbu-bumbu kebohongan kepada Reza Gladys dan Fitri Salhuteru. Samira mandul. Aduh latah kaget deh Samira, maaf saya latah. Samira gini ya, untuk apapun yang kau bicarakan tentang saya, mau kamu bilang saya tukang ibul atau whatever is that, dengar gue jadinya. Dengar ya Samira, gue itu semalam sudah duduk bareng sama Reza, sama Mufid, sama Teh Fitri ya. Dan yang saya temui itu semalam bukan orang-orang bodoh. Mereka punya akal dan punya pikiran, jadi mereka tahu. Dan saya tidak bercerita apapun, tapi mereka membaca sendiri. Dan saya mengakui atas apapun segala ucapan saya dulu ke kamu Samira, ke mereka. Jadi mereka semua sudah tahu. Bedanya itu antara kita Samira, apa yang kau lakukan di belakang mereka dan apa yang sudah kau ucapkan di belakang mereka. Mereka tidak tahu dari mulutmu langsung karena kau tidak mau pengakuan dosa. Kalau aku nemui mereka, aku sudah pengakuan dosa. Jadi apapun yang kau ucapkan tentangku di sosmed, mereka tidak kegosok. Mereka udah dengar dari bacotku sendiri semalam. Setelah lama bungkam, Reza Gladys akhirnya buka suara melalui sosial media Instagramnya. Ya, Reza Gladys baru-baru ini terlihat seperti melakukan serangan balik terhadap Doktif. Bahkan, Reza Gladys berani menyinggung soal dugaan pemerasan yang ingin dilakukan Doktif kepada dirinya, yang diakui senilai 20 miliar rupiah. Maaf
buat teman-teman semuanya yang ngerasa risih karena udah 1 tahun nih aku digini nama si Sarno ya. Tiba-tiba muncul di media sosial yang awalnya aku bukan takut tapi sangat amat menghargai. Kenapa? Karena kita tuh sebagai dokter sangat menjaga etika, sangat menjaga sumpah kita, dan kita tuh merasa adalah teman sejawat. Tapi udah setahun diginiin, nggak mungkin kan diam aja dengan kelakuannya, apalagi melihat isi chat-chatannya dan berapa rupiah yang masuk ke kantongnya dengan dalih-dalih membela masyarakat. Nah, masyarakat yang mana? Kenapa masyarakatnya nggak dibagi duitnya pada saat kamu dapat? Semakin yakin bahwa kamu itu bukan orang baik. Emang bukan orang baik Iya, lah. bukan orang baik. Terus kamu ngajakin suami orang buat ke suatu tempat dan udah kayak gitu. Minta uang 2 juta dolar. Tak hanya Reza Gladys yang buka suara. Fitri Salhuteru yang juga merupakan seteru Doktif juga ikut menguliti kedok atau kebohongan yang diduga dilakukan oleh Doktif. Ya, melalui sosial medianya, Fitri Salhuteru mengunggah beberapa bukti jika Doktif memasang taris kepada pengusaha skincare jika ingin direview yang baik-baik olehnya. Tak main-main, dalam isi percakapan yang diunggah, taris Doktif dapat mencapai ratusan juta rupiah. Kalau aku membahas si Sarno ya, kemarin-kemarin sebetulnya aku jijik juga ngebahas dia. Karena aku ngerasa aku tuh gak pantas ya meladeninya. Tapi ini manusia memang harus ada yang ngejedukin sampai ke tembok ya. Baru dia bilang gak mau ngeladenin aku lagi. Bagus, coba dari dulu kau berpikiran seperti itu. Fokus aja. Sekarang gimana rasanya Sarno? Periuk nasi kau diganggu ya. Karena aku tahu siapa saja yang membayar kau untuk ala-ala endorse ya. Tapi yang bener-bener kasihan ini ya, kau kenapa nggak ngajarin sama terdakwa kalau semua apapun yang berurusan dengan review itu harus ada kontrak. Kau nyelamatin diri sendiri, sementara kau punya kontrak itu. Memeras dengan cara halus ya, pinter kau. Halo Samira, gimana rasanya dibales? Nah, gitulah rasanya ya. Makanya jangan nyenggol kalau nggak mau diinjak, Samira. Kau kan katanya tetap akan mereview. Lanjut ya, nggak ada yang larang Samira. Dan nggak ada juga larangan untuk aku membuka mata masyarakat kalau kau itu mereview dibayar. Simple gitu ya. Lalu kau bilang urusin aja suamiku yang terlibat judol. Samira, kalau Chen Kurniawan terlibat judol sudah ditahan bareng yang lain Samira ya. Paham? Makanya kalau cari berita itu yang akurat. Di tengah berbagai macam tudingan yang dialamatkan kepadanya, Doktif nyatanya tak tinggal diam. Ya, meski bukti rekaman suara yang diduga Doktif meminta uang senilai 2 juta dolar atau sekitar 20 miliar kepada Reza Gladys telah beredar di sosial media, Doktif tampak membantah tudingan tersebut. Bahkan, dalam video lainnya, Doktif sempat menuding jika Kim Haut melakukan dugaan pemerasan atas kehendaknya sendiri. Namun, hal tersebut nyatanya dibantah oleh Kim Haut. Dia mau. Oh, gini ya. Masa dia cuma bayar aku, Dok? Dia itu cuma bayar aku 25 juta, Dok. Cuma bayar aku 25 juta gitu. Ternyata dia mau kasih Nikita 4 miliar. Harga aku ternyata cuma 25 juta. Ya apa sih? Lu sendiri. Yang ini lu sendiri yang mau meres. Jadi kenapa Doktif yang ngajarin? Ini orang gila lu mah. Emang sakit itu betadaan ya. Heran Doktif itu.
Udah lengkap semua. Udah ya, Doti blok lu ya, Kim. Drama yang melibatkan dua dokter kecantikan Reza Gladys dan Doktif memang masih jauh dari titik terang. Ya, alih-alih segera selesai, kasus tersebut justru semakin kusut. Terlebih, kedua pihak sama-sama saling menuding dan membantah. Dalam hal ini, Doktif merasa jika Reza Gladys menyimpan dendam kepadanya, hingga bersikukuh ingin memenjarakannya. Ya mungkin ya karena dokter tidak tahu, mungkin ditanyakan ke merekanya ya kenapa kok begitu dendamnya. Yang jelas kalau menurut dugaannya dokter ya kan berarti membongkar skincare-nya dia yang memang pada saat dokter cek yang memang busuk gitu loh. Busuk, dan dokter bilangnya overclaim dan overprice atau bahasa kasarnya ya busuk aja lah. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Nggak akan bisa, mau jumparitan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak akan bisa. Ya untuk DRG nggak akan bisa. Begitupun untuk anus dan untuk yang lainnya, gerombolan yang lainnya nggak akan bisa. Kalian hanya mau capai-capai energi dan dosa aja ya. Karena kalian tidak tahu ada apa kejadian yang sebenarnya di balik itu. Cuman dokter nggak merekam semuanya. Seandainya dokter itu ya licik nih seperti DRG, kalian akan tahu sebenarnya seperti apa kebusukan langkah-langkah mereka, siasat mereka. Pesan-pesannya buat DRG? Pesan-pesan Datang gitu loh, kenapain sih, takut banget. Heran ya kalau jualan aja berani, tapi kalau giliran kesini litat-litut mulu. Udah datang aja sini ketemu sama dokter, nggak usah pakai titik-titik instastorynya ya, nggak usah ya. Udah kesini ngadepin dokter gitu, ya. Biar pada ngeliat nih kalian semua, nggak ada gimmick, nggak ada settingan kan. Kalau ketemu langsung, ya kan dokter mau tunjuk-tunjuk tuh mukanya dia, ya. Kenapa nggak berhasil ya menjebak dokter? Ya kesian deh kalian gitu, ya.